Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hizbun Arif dari Forum News Network. Mencermati langkah atau tepatnya lebih pada manuver dan akrobat politik menantu Presiden Jokowi, Bobi Afif Nasution di Sumatera Utara ini sangat menarik ya. Terutama dikaitkan dengan Pilgub atau Pilkada serentak pada bulan November nanti. Kemarin Bobi Afif Nasution itu secara resmi dia menjadi kader Partai Gerindra. Artinya dia masuk menjadi anggota Partai Gerindra dan setelah itu dia langsung mendaftar menjadi calon gubernur dari Partai Gerindra Sumatera Utara. Ini luar biasa sekali ini langkah dari Bobi Nasution itu. Dan padahal kita tahu ya sebelumnya Bobi Nasution itu kan sudah mendapat penugasan dari Partai Golkar untuk menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Nah, menjadi pertanyaan mengapa kemudian malah Bobi Nasution itu memilih menjadi kader Gerindra bukan kader Golkar. Karena sebenarnya kalau kita lihat dari perolehan kursi pada pemilu legislatif kali ini, Golkar bersama PDIP itu merupakan dua partai yang ada di DPRD Sumatera Utara yang bisa mengusung sendiri pencalonan gubernurnya, bisa mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur karena Golkar kali ini menjadi raja di eh, Sumatera Utara dengan memperoleh 22 kursi dan kemudian PDIP memperoleh 21 kursi. Ini lebih dari syarat minimal untuk partai maupun gabungan partai politik bisa mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur yakni 20 kursi. Jadi padahal kan seperti saya sebut tadi harusnya cukup dengan Golkar saja Bobi itu sudah bisa melenggang menjadi calon gubernur Sumatera Utara untuk tahun 2024 ini. Ternyata dia malah memilih bergabung dengan Partai Gerindra dan kemudian juga mendaftar sebagai calon gubernur. Dan seperti dikatakan oleh Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara Gus Irawan Pasaribu, ya Bobi Nasution ini diprioritaskan menjadi calon gubernur. Agak aneh kalau dia kader Partai Gerindra, tapi Gerindra tidak mengusung, yang mengusung malah Golkar. Dengan resminya Bobi menjadi kader Partai Gerindra itu, maka Bobi ini juga nanti akan menyingkirkan peluang dari para kader internal Gerindra yang ingin maju pada Pilgub 2024. Karena sebelumnya kan Gerindra itu menyatakan Gerindra Sumatera Utara, mereka akan mengutamakan kader internal pada waktu itu. Ini yang saya sebut sebagai bukan hanya manuver tapi akrobat politik dari Bobi Nasution untuk mengincar kursi sebagai kursi sumut satu begitu disebutnya ya sebagai Gubernur Sumatera Utara. Nah, kalau dari sisi ini kita tentu saja bertanya-tanya, mengapa kemudian Bobi ini lebih memilih Gerindra, tidak memilih Golkar? Itu satu pertanyaan. Yang kedua, ini juga menarik. Mengapa Bobi, kendati dia ini sudah dipecat dari PDIP, tapi tetap juga dia rencananya akan mengambil syarat atau pencalonan atau mencoba maju dari PDIP. Padahal kita tahu Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga sudah menyatakan bahwa PDIP itu terbuka untuk pencalonan Gubernur Sumatera Utara, semua boleh mendaftar kecuali Bobi. Dia menyebutnya begitu. Jelas disebutkan secara itu kecuali Bobi tetapi Bobi menyatakan bahwa dia tetap akan mendaftarkan diri dari PDIP dan ketika ditanya wartawan kenapa ya salah nggak ada salahnya kan kalau untuk mencoba gitu, justru salah kalau tidak mencoba kata kata Bobi. Padahal seperti diwanti-wanti oleh pengurus DPD PDI Sumatera Utara juga Bobi diminta untuk nggak usah lah mendaftar karena itu akan percuma saja. Karena kita tahu bahwa Bobi ini pada bulan November tahun 2023 secara resmi dipecat oleh DPC PDIP Kota Medan karena sikapnya yang balelo terhadap perintah Ketua Umum Ibu Megawati, karena Bobi Nasution itu lebih memilih pasangan Prabowo Gibran atau kakak iparnya ini menjadi calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, sementara PDIP kan secara resmi sudah mencalonkan Ganjar Pranowo yang berpasangan dengan Mahfud MD. Nah, setelah dipecat dari PDIP, sekarang dia lompat ke Gerindra.
Manuver politik atau akrobat politik dari Bobi ini betul-betul mengacak-ngacak konstelasi pencalonan gubernur di Sumatera Utara. Kan tadinya sebenarnya seperti Golkar itu sejak awal sudah menyatakan mereka akan mengusung kader sendiri dan yang akan diusung itu adalah Musa Rajeksah atau Ijek yang sebelumnya pernah menjadi wakil gubernur itu berpasangan dengan Edi Rahmayadi. Ijek ini tentu saja dia mengincar posisi sebagai calon gubernur, apalagi di bawah kepemimpinan Ijek ini sebagai ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara itu kenaikan kursi di DPRD itu sangat signifikan ya. Golkar itu pada pemilu kali ini, pemilu legislatif kali ini itu memperoleh kursi 22 kursi di Sumatera Utara, di DPRD Sumatera Utara, dan padahal sebelumnya pada pemilu legislatif 2019 itu Golkar itu hanya di peringkat kedua di bawah PDIP. Pada waktu itu PDIP yang paling tinggi kursinya yakni 19 kursi dan kemudian diikuti oleh Golkar dan Gerindra yang sama-sama memperoleh 15 kursi. Nah, sekarang berarti naik 7 kursi ya Golkar di Sumatera Utara. Sementara Gerindra itu malah turun menjadi 13 kursi. Bayangkan untuk seorang figur seperti Ijek yang dia berhasil mendongkrak perolehan kursi di DPRD sangat signifikan dan dia juga pernah menjadi wakil gubernur. Tiba-tiba ini berdasarkan keputusan dari Airlangga Hartarto itu ada penugasan bahwa dia harus mendampingi Bobi Nasution sebagai gubernur dan dia menjadi calon wakil gubernurnya. Dan tentu saja ini ditolak oleh Ijek dan sekarang ini Ijek sedang berusaha untuk mencari tiket dari partai-partai lain. Ini apakah Ijek akan berhasil mendapatkan tiket misalnya dari PDIP yang membuka diri juga untuk Ijek, tapi kan PDIP ini juga jadi rebutan banyak tokoh-tokoh termasuk Edi Rahmayadi yang gubernur waktu dia masih menjadi wakil gubernur itu kan juga mendaftar ke PDIP. Dan ini tentu saja peluang Ijek ini makin berat ya karena bagaimanapun dia juga bukan kader dari PDIP karena dia adalah ketua Golkar Sumatera Utara. Jadi dipastikan ini nasib Ijek ini dari Golkar dia satu jelas dia kalau dia balelo seperti itu dia melawan tetap maju menjadi calon gubernur dari partai lain katakanlah misalnya begitu ya dia mungkin akan dipecat oleh Golkar. Bayangkan untuk gara-gara seorang menantu Jokowi Bobi Arif itu Golkar itu mengorbankan kadernya yang telah berjuang keras dan berhasil menaikkan kursi di DPRD Sumatera Utara dengan sangat sangat signifikan. Hal yang sama juga terjadi pada Gerindra karena sejak awal Gerindra Sumatera Utara maksud saya sudah menyatakan mereka akan mengutamakan kader sendiri. Tetapi memang agak berbeda dengan Golkar yang bisa mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur sendirian tanpa koalisi dengan partai lain. Gerindra itu tidak bisa karena perolehan kursi Gerindra itu kali ini turun dari 15 kursi menjadi 13 kursi. Jadi artinya kalau mereka mau mencalonkan gubernur dan wakil gubernur, mereka harus berkoalisi dengan partai lain. Tetapi dengan masuknya Bobi dan kemudian pernyataan Gus Irawan Pasaribu, Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara yang juga disebut-sebut sebagai sebelumnya sebagai calon gubernur, ya peluang kader internal itu saya kira sudah tertutup dan dipastikan ini nanti Golkar akan berkoalisi dengan Gerindra mengusung Bobi. Jadi sampai sekarang ini kalau kita lihat dari jumlah kursi yang ada tadi Golkar 22 kursi plus Gerindra 13 kursi, sekarang ini sudah 35 kursi yang ada di tangan dari Bobi Nasution. Nah, tetapi kelihatannya Bobi Nasution tidak hanya berhenti di Golkar dan juga di Gerindra karena dia juga mendaftar di PKS ini ya. Dan PKS sendiri menyatakan bahwa semua peluang semua kandidat yang mendaftar, termasuk Edi Rahmayadi yang mendaftar itu semua terbuka sampai sekarang belum diputuskan begitu. Nah, mengapa kemudian Bobi ini kendati dia sudah dipastikan menjadi satu-satunya saat ini ya satu-satunya calon gubernur yang sudah pasti bisa berlaga pada pilkada serentak nanti pada bulan November, masih terus mengincar partai-partai lain, tentu saja ini bagi dia ini upaya dia untuk menutup peluang dari kandidat lain kan
sedikit kompetitornya, peluang dia untuk memenangkan Pilgub Sumatera Utara itu ya semakin besar. Dan memang di atas kertas tentu saja dengan dukungan dari Pak Jokowi dan kemudian sekarang ini dukungan dari Pak Prabowo dan Gibran. Karena kenapa kita sebut Pak Prabowo? Karena dengan masuknya dia ke Gerindra itu pastilah itu bukan hanya deal-deal politik di level Sumatera Utara, tapi ini deal-deal politik di level nasional antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Dari sini kita bisa melihat bahwa pengaruh Pak Jokowi sampai sekarang masih sangat besar, bahkan dia bisa memastikan misalnya menantunya itu mendapatkan penugasan dari Golkar dan sekarang juga akan mendapat penugasan dalam tanda petik karena belum disebutkan seperti itu dari Gerindra. Nah ini dan konsekuensinya itu menyingkirkan kader-kader internal. Dari sini saja kita bisa melihat betapa ambisi dari Pak Jokowi untuk membangun dinasti itu yang mengacak-ngacak, tetap gayanya tetap seperti semula, mengacak-acak internal partai. Kalau sebelumnya Pak Jokowi itu di tingkat nasional dia mengacak-acak partai seperti Golkar dan juga P3 sebelumnya. Ini sekarang dia di tingkat di level daerah pada pilkada Sumatera Utara kali ini dia juga mengacak-acak konstelasi partai-partai politik di daerah melalui menantunya Bobi Nasution. Bagaimana peluangnya Bobi? Ya kalau kita melihat berdasarkan partai-partai pengusungnya, kemudian popularitas dia selama dia menjadi wali kota Sumatera Utara, dan jangan lupa ini kita pasti akan sebentar lagi akan melihat manuver Pak Jokowi mengkampanyekan Bobi seperti waktu dia melakukannya kepada Gibran, yakni melakukan banyak sekali nanti kunjungan-kunjungan kerja ke Sumatera Utara. Saya kira ya di atas kertas memang Bobi ini kandidat yang sulit untuk dikalahkan. Tetapi kita belum tahu seperti apa petanya. Apakah gerakan politik anti dinasti itu masih cukup kuat gitu di Sumatera Utara ini ya. Karena kalau kita lihat petanya kemarin, peta pada pileg ya, ini partai-partai pengusung Prabowo Gibran itu sekarang cukup kuat posisinya di DPRD Sumatera Utara. Jelas Golkar sekarang menjadi memperoleh suara terbanyak gitu ya. PDIP oke, di bawah juga di bawah Golkar, tapi di situ kan kemudian ada PAN, ada Gerindra, kemudian ada Demokrat yang bergabung dengan mereka. Soal kursinya juga kalau digabungkan mereka ini sudah menguasai DPRD Sumatera Utara. Belum nanti bergabung lagi partai-partai baru seperti partai baru koalisi ya, maksud saya seperti Nasdem dan juga PKB. Nah, tetapi peta politik nasional itu memang tidak selamanya linier seperti peta daerah. Tetapi karena kali ini yang akan maju menjadi calon gubernur itu adalah menantu Pak Jokowi, bagian dari dinasti Pak Jokowi, sementara di tingkat pusat juga kelihatannya sejauh ini Pak Jokowi masih terus bisa mengendalikan partai-partai koalisi 02, ya peluang Bobi itu sangat besar. Apalagi seperti catatan saya tadi, Pak Jokowi itu masih punya waktu sampai setidaknya bulan Oktober tanggal 20 ya. Karena kan Pak Jokowi itu masa jabatannya akan berakhir tanggal 20 Oktober 2024, sementara pilkada serentak itu akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Artinya Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden. Tetapi Pak Jokowi masih punya waktu yang cukup lumayan. Ini sekarang ini bulan apa ini? Bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Masih ada waktu 5 bulan buat Pak Jokowi untuk bekerja dan mengkampanyekan menantunya. Sementara nanti setelah Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, dengan diusung oleh Golkar dan Gerindra, itu artinya ya Bobi itu akan masih terus dapat dukungan dari rezim yang berkuasa, yakni rezim Prabowo dan Gibran. Jadi begitulah situasinya sekarang ini, bahwa politik dinasti itu memang dampaknya sangat buruk, bahkan sampai level di daerah. Saya sih yakin ini nantinya pasti akan dapat perlawanan yang cukup keras dari internal di partai-partai yang sekarang ini dalam tanda petik dibajak oleh Pak Jokowi untuk putranya ya, yakni terutama dari Golkar ya. Kalau Gerindra ini sejauh ini ya kalau instruksinya Pak Prabowo masih sangat didengar sampai ke daerah-daerah. Jadi kalau toh mereka tidak sepakat, mungkin tidak akan seterbuka Golkar. Sementara Golkar potensinya itu sangat besar akan terjadi mbalelo gitu, karena orang seperti Musa Rajeksa, ketua
DPD Partai Golkar Sumatera Utara itu kan dia sendiri juga berambisi untuk menjadi Gubernur Sumatera Utara, dan saya kira wajar karena saat sebelumnya dia pernah menjadi wakil gubernur, dia tentu ingin naik kelas menjadi gubernur. Apalagi sekarang dia bisa membuktikan bahwa dia berhasil mendongkrak perolehan suara Partai Golkar di Sumatera Utara dari 15 kursi menjadi 22 kursi. Jadi 7 kursi di level daerah itu tidak main-main. Harusnya orang seperti Musa Rajeksa ini kalau cara berpikirnya dengan akal sehat ya, nalar yang logis, ya dia yang harusnya diprioritaskan untuk menjadi calon gubernur dari Partai Golkar, bukan Bobi Afif Nasution menantu Pak Jokowi. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.